Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 S15A. Di sini kami akan menampilkan video tentang kromatografi kolom dan pemanfaatannya dalam isolasi bahan alam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kimia bahan alam, yaitu kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI. Adapun anggota kelompok 4 ialah Alicia Komala, Hanisa, Prisa Delia, dan Cynthia Rizvika Ehsan. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu definisi kromatografi kolom. Jadi, kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya, baik itu dalam fase cair maupun padat, untuk menghasilkan senyawa yang diinginkan. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi skala mikrogram hingga kilogram. Kromatografi kolom ini menggunakan alat berupa kolom yang terbuat dari gelas atau kaca yang ditempatkan secara vertikal sehingga zat padat turun secara perlahan dengan bantuan gravitasi. Selanjutnya yaitu prinsip dari kromatografi kolom ini adalah memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fase diam dan fase gerak. Selanjutnya yaitu fase kromatografi kolom. Jadi fase kromatografi kolom ini terdiri dari dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam dalam kromatografi kolom adalah suatu adsorben padat. Biasanya digunakan silika gel atau alumina. Dan yang kedua yaitu fase gerak. Fase gerak atau eluen adalah campuran cairan murni. Eluen dipilih sedemikian rupa sehingga faktor retensi senyawa berkisar antara 0,2 sampai 0,3 supaya meminimalisir penggunaan waktu dan jumlah eluen melewati kolom. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam kromatografi kolom. Yang pertama ada metode kering. Pada metode kering ini, kolom diisi dengan fasa diam yang bersifat kering dan diikuti dengan penambahan fase gerak yang diisi ke dalam kolom sampai fase diam benar-benar basah. Selanjutnya yang kedua ada metode basah. Pada metode basah ini dibuat dalam bentuk bubur atau sluri yang disiapkan dengan mencampurkan eluen pada serbuk fasa diam dan dimasukkan ke dalam kolom dengan hati-hati supaya tidak ada gelembung udara. Selanjutnya yaitu prinsip kerja kromatografi. Prinsip kerja ini yaitu berdasarkan adsorpsi, di mana kromatografi kolom ini tergantung kepada perbedaan daya serap dari masing-masing komponen. Campuran yang akan diuji dilarutkan ke dalam sedikit pelarut, lalu dimasukkan lewat puncak kolom dan dibiarkan mengalir ke dalam zat penyerap. Senyawa lebih polar akan terserap lebih kuat sehingga turun lebih lambat dibandingkan senyawa non-polar yang terserap lebih lama dan turun lebih cepat. Fase diam berupa bahan yang tidak larut dalam fase gerak. Ukuran fase diam harus seragam. Contoh dari fase diam ini yaitu seperti silika gel, alumina, bauksit, dan lain sebagainya. Untuk fase gerak dalam kolom dapat berupa pelarut tunggal atau campuran, beberapa pelarut dengan komposisi tertentu. Pelarut dapat menggunakan pelarut polar dan pelarut non-polar dengan berat molekul yang lebih kecil sehingga lebih cepat meninggalkan fase diam. Selain itu, pelarut yang digunakan juga berdasarkan pada zat yang akan dilarutkan. Pemisahan kromatografi kolom dicapai oleh perbedaan laju turunan masing-masing komponen kolom yang ditentukan oleh kekuatan adsorpsi atau koefisien partisi antara fase gerak dan fase mekanisme pemisahnya. Kemudian untuk langkah kerjanya yang pertama yaitu pembuatan bubur silika. Nah, pembuatan bubur silika ini yaitu dengan mencampurkan bubuk silika gel dengan enheksan di dalam beker gelas. Lalu
aduk rata dan masukkan ke dalam kolom. Lalu ratakan permukaannya, kemudian tambahkan N-heksan hingga melebihi tinggi silika dan diamkan selama 1 malam agar memadat dan mendapatkan kerapatan silika yang baik sehingga pemisahannya maksimal. Selanjutnya yaitu preabsorpsi. Untuk langkah kerjanya, ambil silika gel secukupnya, kemudian timbang sampel sesuai dengan berat yang diinginkan. Lalu campurkan sampel dengan silika secara homogen dan tambahkan sedikit pelarut. Gunanya agar mudah kontak dengan ekstrak sampel dan silika. Lalu diaduk dan tidak boleh digerus dikarenakan dapat merusak pori-pori silika. Setelah tercampur merata dan dalam keadaan kering, maka siap untuk digunakan. Selanjutnya yaitu cara penggunaan kromatografi kolom. Setelah didiamkan semalaman dan silika telah memadat, tambahkan sampel dan fase gerak hingga 2-3 cm di atas fase diam. Dengan penambahan pelarut ini, komponen akan bergerak turun melalui kolom dan akan membentuk pita yang berisi satu macam komponen. Proses isolasi ini akan muncul pita berwarna kuning. Maka pergantian eluen itu berdasarkan jika pita kuning telah turun semuanya, baru dinaikkan tingkat kepolarannya. Setiap fase gerak yang keluar dari kolom dapat ditampung dengan baik menggunakan vial sesuai dengan perbandingan masing-masing. Lalu di KLT untuk isolasi senyawa dan juga rekristalisasi untuk melihat kemurnian senyawa. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari kromatografi kolom. Untuk kelebihannya, yang pertama dapat digunakan untuk analisis dan aplikasi preparatif. Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan jumlah komponen campuran. Yang ketiga, semua jenis campuran kompleks itu dapat dipisahkan. Yang keempat, itu dapat digunakan berbagai macam fase gerak. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama dibutuhkan lebih banyak waktu untuk memisahkan senyawa. Yang kedua, kromatografi kolom memiliki daya pemisahan yang rendah. Yang ketiga, jumlah pelarut yang banyak digunakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan adalah yang pertama jenis adsorben yang digunakan, yang kedua jenis pelarut yang digunakan, dan yang ketiga ukuran kolom kromatografi, dan terakhir kecepatan elusi. Untuk lebih jelasnya, di sini kami mengambil jurnal pemanfaatan kromatografi kolom dalam isolasi bahan alam. Judul jurnal yang kami ambil yaitu Isolasi dan Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder dari Biji Mahoni menggunakan metode ekstraksi Soclec pelarut etanol. Pada pemisahan senyawa dengan kromatografi kolom ini dilakukan berdasarkan perbedaan polaritas masing-masing senyawa yang akan dipisahkan, dan hasilnya itu didapatkan pemisahan dengan kromatografi kolom menghasilkan 96 fraksi. Lalu hasil fraksi dari fraksi ini memberikan noda tunggal yang berwarna coklat, yang berarti adanya senyawa steroid. Baiklah, sekian dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.